Dewa medis terkuat. Bab 111 Penganiayaan yang kejam. Berhentilah bicara omong kosong dan minggirlah dari hadapanku. Kalau tidak, jika kami, kelompok keuangan ketiga, menyalahkanmu, apakah kau sanggup menanggungnya? Meskipun orang Korea di Laut Korea sedikit marah, mereka tidak berani menghentikan Park Seung-nam terlalu banyak. Bagaimanapun, status keluarga Park di Goryeo memang luar biasa. Biarkan dia pergi. Park Seung-nam menghela napas lega dan segera menyalakan speedboat. Namun sebelum pergi, dia berhenti lagi seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan berteriak kepada semua orang. Dengar baik-baik, apapun yang terjadi, kau harus menemukan cara untuk menghentikan orang itu. Benar-benar, kau tidak boleh membiarkan dia menerobos masuk ke wilayah gauli kita, kalau tidak, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu kata-kata itu terucap, suara samar guntur teredam terdengar di langit di belakang. Park Seung-nam menggigil hebat, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera menyalakan speedboat dan melarikan diri ke depan dengan cepat. Sekelompok tentara Korea tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dengan nada menghina. Bukankah orang ini terlalu pengecut? Benar sekali. Bagaimana mungkin kita, orang Korea, takut pada beberapa orang Timur saja? Sungguh konyol. Dengan adanya para pendekar Goryeo di sini, sekalipun mereka memiliki 8 sayap, mereka tidak akan pernah bisa melampaui kita, para Goryeo. Akan tetapi, kurang dari 2 detik setelah dia selesai berbicara, beberapa biksu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Aneh, lihatlah negeri Yan, apa yang terjadi? Mengapa tampaknya seperti topan yang muncul? Ada yang salah, itu bukan topan, sialan, itu orang. Cepat, bersiap, tembak dia. Wajah semua orang tampak agak jelek. Cepat, serang dia. Ledakan. Ketika perintah itu diturunkan, semua orang yang hadir segera mengambil tindakan dengan panik. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin kencang, yang berubah menjadi naga api yang panjang, bercampur dengan energi panas yang dapat meledakkan segalanya, dan melesat ke arah Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, Xiao Chen bahkan tidak peduli dengan angin kencang ini dan membiarkan mereka membombardirnya. Ledakan. Ledakan dahsyat akibat hembusan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh dunia bergetar. Api di langit bagaikan kembang api, cemerlang dan penuh dengan racun mematikan, melahap semua makhluk hidup. Orang Korea mengangkat tangan dan bersorak, merasa sangat bangga. Wah. Prajurit timur ini benar-benar bodoh. Dia berani datang ke Goryeo kita. Jika dia memprovokasi Goryeo kita, dia hanya akan mati. Namun, sebelum orang Korea sempat terlalu bersemangat, tiba-tiba, sebilah cahaya sepanjang sekitar 10.000 kaki turun dari langit dan merobek lautan api yang terbentuk oleh angin kencang. Kecepatan bilah cahaya itu begitu cepat sehingga setidaknya melebihi kecepatan suara. Ia hanya muncul selama 1 detik sebelum langsung membesar di mata semua orang dan hadir di hadapan semua orang. Ledakan. 1 gerakan. Hanya dengan 1 gerakan, bilah cahaya itu tenggelam ke laut dan langsung memotong 2 kapal besar. Dan ini bukanlah akhir. Saat bilah cahaya itu memasuki air, ia meledak dalam sekejap. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu beberapa kali lebih kuat dari serangan Gangki Goryeo. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan terpancar, dan tongkat-tongkat itu ketakutan dan berteriak di tempat, tetapi dengan kejam ditelan ke dalam laut. Orang-orang Korea yang nyaris tidak terpengaruh di kejauhan begitu ketakutan hingga mereka berdiri di sana seperti ayam yang tercengang. Apakah ini bukan mimpi? Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen terjatuh. Dengan kecepatan meteor, ia langsung menabrak sebuah kapal besar dan menenggelamkannya ke laut. Air laut menyemburat ke angkasa, sejauh ribuan meter. Orang Korea lainnya hampir mati ketakutan. Sial. Park Seung-nam sialan ini, dia benar-benar idiot besar yang tak terkalahkan. Dari mana dia merekrut orang mesum yang begitu kuat? Mundur cepat. Namun sebelum mereka sempat mundur, Xiao Chen menebas mereka dengan pedangnya lagi, dan kedua kapal besar itu langsung dinyatakan hancur. Di depan Xiao Chen, orang-orang ini seperti sekelompok semut, sama sekali tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk melawan. Cepat lapor ke belakang. Ini adalah suara terakhir di wilayah laut ini. Pada saat yang sama, para master bela diri yang jauh di Goryeo tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Aneh, kenapa ada begitu banyak suara keras yang datang dari depan? Apakah para prajurit sedang berlatih? Kita seharusnya tidak mengeluarkan instruksi untuk berlatih, kan? Saat semua orang kebingungan, seseorang segera masuk. Laporkan.
Ada yang menerobos masuk ke daerah kita dari arah timur. Apa katamu? Wajah Bang Zitu tiba-tiba berubah dingin. Apakah orang-orang ini sudah bosan hidup? Beraninya mereka menyerang Gaoli kita yang agung. Berapa banyak dari mereka yang ada di sini? Laporkan. Hanya ada satu. Satu orang. Wajah sang komandan tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Satu orang? Apa yang kau bicarakan? Bunuh saja dia secara langsung, jangan buang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Jika kau berani menerobos masuk ke wilayah Goryo kami, kau akan mati. Setelah berkata demikian, dia mengambil teh di atas meja dan membasahi tenggorokannya. Namun sang pramuka tidak pergi, malah mukanya sedih. Ini membuatnya tidak dapat menahan diri dan terlihat sedikit jelek lagi. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk memukulinya sampai mati? Sang pramuka berkata sambil meneteskan air mata. Bos, para penguasa di tepi wilayah laut kita sudah musnah sepenuhnya. Puff. Batuk-batuk-batuk. Komandan itu hampir mati tercekik mendengar kata-kata ini. Apa yang kau katakan? Ceritakan lagi padaku. Siapa yang kau bilang telah dia bunuh? Dia telah menghabisi semua guru kita dan sekarang sedang bergerak cepat ke arah kita. Menurut perkiraan awal kita, kekuatan lawan mungkin jauh melampaui seorang guru bela diri. Kemungkinan besar dia adalah seorang santo bela diri. Rumput. Kondektur itu menendang meja di depannya. Apa yang kalian lakukan di sini, dasar orang-orang tidak berguna. Kalian baru melapor sekarang. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Pergilah, sampaikan perintah segera, atur agar para pendekar Goryo kita ikut berperang. Juga, bawa lebih banyak murid kita ke sini. Jika ada yang berani menghancurkan para pendekar Goryo kita, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Ya, perintah itu disampaikan dengan cepat, dan puluhan kapal besar dikirim dari barat. Ada banyak pendeta di setiap kapal perang, dan bukan hanya pendeta, tetapi juga beberapa makhluk yang sangat kuat. Kekuatan masing-masing orang itu tidak kalah dari seorang martial saint. Semua orang Korea menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka dan kemarahan di mata mereka. Seorang yang benar-benar berani datang sendiri untuk berhadapan dengan Goryo. Ini benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Bab 112 dia adalah dewa. Langit luas, lautan tak berbatas. Di atas Goryo, siapa yang lebih gila dari Xiao Chen? Dalam jarak ribuan mil, angin bertiup dan awan melonjak. Di bawah laut, merasakan kekuatan ini, ada pula gelombang dan awan yang bergelombang, serta arus bawah yang bergelombang. Pada saat yang sama, puluhan perahu raksasa Goryo juga datang ke arah Xiao Chen dengan kekuatan yang dahsyat. Di setiap perahu raksasa, ada seorang prajurit tingkat santo bela diri yang bertanggung jawab, dan puluhan guru juga membentuk fondasi Laut Goryo. Puluhan aura kuat, seperti harimau keluar dari sangkar, menyerbu ke arah Xiao Chen. Tolong selamatkan nyawaku. Dengan teriakan yang mencapai langit, Xiao Chen juga mematahkan leher tongkat terakhir. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan melirik ke arah Gaoli, tatapannya menjadi semakin dingin. Di kapal raksasa di sebelah barat, pemimpin itu membuka tenggorokannya dan berteriak dari jarak puluhan mil. Jangan terlalu sombong, dasar bocah di depan. Pendekar bela diri bintang 6 Goryo, Jin Zhongguo ada di sini. Cepat menyerah dan aku bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Mendengus. Xiao Chen mendengus dingin. Jika kau ingin membunuhku, maka kau harus melihat apakah kau punya kualifikasi. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan tekanan yang luar biasa langsung meratakan seluruh permukaan laut. Tetapi pada saat yang sama, gelombang di depan bergerak maju dengan gila-gilaan di bawah tekanan yang tak terlihat, dan secara bertahap menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jarak. Akhirnya, ombak besar tiba-tiba tiba di depan kapal Goryo, tetapi puluhan orang bijak bela diri tidak panik sama sekali. Setelah mendengus dingin, 3 orang suci bela diri, satu di kiri, satu di tengah dan satu di kanan, meraih kekosongan dan menggunakan energi spiritual mereka untuk membentuk bilah udara yang panjangnya 10.000 meter. 3 bilah jatuh dan membelah gelombang mengerikan itu menjadi beberapa bagian di tempat, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Sekelompok orang Korea mencibir. Beraninya kau memamerkan akrobatmu. Tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri, oke? Setelah meludah dengan ganas, semua orang terus bergerak maju, tetapi anehnya menemukan bahwa sosok Xiao Chen telah menghilang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sialan, apa kita biarkan bajingan kecil ini lolos? Sialan, kalau dia berani lari, kita harus minta penjelasan bahkan sampai ke negerian. Benar sekali.
Jangan berpikir bahwa jika kau bisa melarikan diri sebentar, kau bisa melarikan diri selamanya. Kita harus membuat negara Yan menyerahkan bajingan kecil itu kepada kita. Begitu kata-kata itu terucap, suara dingin terdengar di telinga semua orang. Melarikan diri. Kalian, aku terlalu memikirkan kalian, bukan? Ketika suara dingin itu keluar, semua orang pada awalnya tercengang, lalu rambut mereka berdiri tak terkendali. Sialan, hati-hati, orang ini ada di sini. Seorang pendekar bela diri bintang 1 langsung berbalik dan melancarkan pukulan tanpa ampun. Karena suara itu datang dari belakangnya. Ledakan. Disertai ledakan keras, seluruh kapal tak kuasa menahan diri untuk tidak berguncang hebat. Sang pendekar bela diri bintang 1 Goryo mengangkat bibirnya sedikit, sebab dia dapat merasakan betapa dahsyat pukulannya. Namun, saat debu mulai menghilang, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil. Xiao Chen tidak terluka sama sekali. Dewa, orang ini, bagaimana ini mungkin? Tepat saat dia terkejut, tangan besar Xiao Chen telah mencengkeramnya. Sudah cukupkah pertarunganmu? Sekarang giliranku. Sialan, lari. Ahli bela diri bintang 1 ini begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin, bulu kuduknya berdiri, dan ia ingin melarikan diri saat itu juga. Namun sayang, kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Chen. Ingin berlari. Oh, bisakah dia lari? Tidak ada ketegangan pada saat Xiao Chen bergerak. Dia telah dikunci. Klik. Tangan besar Xiao Chen telah mencengkeram lehernya. Wow. Sang Martial Saint bintang 1 sangat ketakutan, berjuang mati-matian, matanya dipenuhi ketakutan. Ketika para pendekar bela diri Korea dan Korea lainnya melihat kejadian ini, tentu saja mereka menjadi yang pertama datang untuk menyelamatkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terutama para Martial Saint di roda raksasa di kedua sisi tongkat. Bajingan. Turunkan dia, kurasa kau tidak berani menyerangnya. Xiao Chen mendengus dingin. Tidak berani. Kau pikir kau siapa? Begitu dia selesai bicara, dia mengencangkan cengkeramannya, dan dengan suara patah yang keras, dia mematahkan leher Martial Saint itu di tempat. Tidak. Para Martial Saint lainnya sangat marah saat ini. Tiba-tiba, 3 atau 4 serangan datang ke arah Xiao Chen pada saat yang sama. Kekuatan membunuhnya luar biasa. Jika ditebang di bukit, mungkin ia dapat membelah bukit itu menjadi 2 bagian hidup-hidup. Begitu gerakan itu dilakukan, air di permukaan laut dengan cepat surut, seolah-olah mereka tidak berani bersaing dengannya. Namun, Xiao Chen tidak takut sama sekali. Dia menaruh satu tangan di belakang punggungnya dan langsung meninju ke arah atas kepalanya. Ledakan. Hanya pukulan ini saja, ketika gerakan dan kekuatan tempur lainnya bertabrakan, ia meledak di permukaan laut di tempat. Hanya dengan satu gerakan saja, dia mengerahkan kekuatan dan tenaganya dan berhasil memukul mundur 4 Martial Saint. Sangat kuat. Para tokoh bela diri Goryo lainnya tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka. Tuan Negeri Yan di hadapanku memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, meskipun dia belum mencapai alam santo bela diri bintang 10, saya khawatir dia tidak jauh lebih rendah. Semua orang harus berhati-hati, orang ini bukan orang biasa, berhati-hatilah, jangan biarkan dia mengunci kalian. Berdirilah terpisah, dan pada saat yang sama, saling menahan, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menggunakan jurusnya. Ya. Semua orang merespon dan melompat turun, meninggalkan kapal perang mereka masing-masing dan mengepung kapal perang tempat Xiao Chen berada. Xiao Chen berdiri dengan gagah di haluan kapal perang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melirik semua orang dengan acuh tak acuh, dan matanya dipenuhi dengan lebih banyak penghinaan. Sekelompok orang Korea yang mati. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka hanyalah sekelompok mayat. Berani sekali kau. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau kuat, kau bisa bersikap lancang di Goryo. Benar sekali. Aku, Gao Li, bukanlah seseorang yang bisa kau abaikan. Berani-beraninya kau berbuat sesuka hatimu di Goryo. Hari ini, kaulah yang akan mati. Xiao Chen mencibir. Lalu kenapa kalian masih berisik sekali? Kalau mau berkelahi, datang saja dan berkelahi. Ngapain repot-repot ngomong? Jangan terlalu sombong. Kami tidak mengatakan kami tidak akan melawanmu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Kamu bertele-tele sekali. Karena kamu tidak berani melawan, aku akan memulainya. Setelah selesai berbicara, Xiao Chen melangkah lurus ke depan dan menghadapi prajurit tingkat Martial Saint bintang 3 di depannya. Mati. Dia melambaikan tangannya dan tangannya berubah menjadi pedang, dan cahaya pedang itu meluas sejauh 1000 meter, hanya dengan pikiran.
Tidak bagus. Orang yang membawa tongkat itu berteriak kaget, wajahnya berubah drastis, dan dia langsung menggunakan jurus-jurusnya untuk melawan. Yang lain juga menggunakan gerakan mereka untuk menyelamatkan situasi pada saat yang sama. Bersambung.